Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Umamatul Khairiyah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Saya Nafa Iriani dengan NIM 1908 101036 dari kelas PAIA semester 5. Izin menyetorkan hadis kelompok 6 sampai 13. Hadis yang keenam yaitu tentang media pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal muflisu qalul muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a faqala al muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda uhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma tariha finnar. Artinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-muflis atau bangkrut?" Sahabat menjawab, "Al-muflis di kalangan kami orang yang tidak memiliki uang dan harta benda." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya al-muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Selain itu, ia juga menfitnah, menuduh, berbuat maksiat, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya habis sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang dizalimi itu dilemparkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Hadis yang ketujuh yaitu tentang pendidik perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Amri ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairi wa ahadahuma afdalu min sahibihi amma haula'i fayad'una Allah wa yuraghibuna ilaihi fa in sya'a a'tahum wa in sya'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'allamuna al-fiqha wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdal wa innama bu'ithtu mu'alliman qala thumma jalasa fihim rawahu Darimi. Artinya bahwasanya Abdullah bin Amr berkata pada suatu Rasulullah keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Di dalam masjid, beliau mendapati dua kelompok sahabat. Kelompok pertama adalah golongan orang yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kelompok kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan mengerjakan ilmu pengetahuan. Nabi SAW kemudian bersabda, "Masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Maka Allah akan mengabulkan doa mereka jika Dia menghendaki. Begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima oleh Allah jika Dia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu, mereka lebih utama. Maka ketahuilah sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru." Kemudian beliau ikut bergabung bersama mereka. Hadis riwayat Ad-Darimi.
Hadis ke-8 tentang ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amamah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal abidi ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi hujriha wa hatta lahuta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan. Artinya dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ahli ilmu atau alim terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas kamu sekalian. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ke-9 tentang peserta didik perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengannya, alim atau guru dan peserta didik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu hadis ke-10 tentang usia dan tugas belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wa asribuhum 'alaiha wa hum abna'a ashrin wa farraqu bainahum fil madaji'. Artinya dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-11 yaitu lingkungan pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladun 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjasanihi kama thalil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jada'a. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis yang ke-12 tentang pendekatan dalam pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'alufihim kamathalil jasadi idza ishtaka aduwwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Artinya Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi di antara orang yang beriman itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakannya. Yang terakhir yaitu hadis ke-13 tentang evaluasi pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabi wala hammin wala huznin wala adhin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang muslim yang berupa kelelahan, penyakit kronis, kegalauan pikiran, kegelisahan hati sampai tertusuk duri akan dihapus kesalahannya oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.